Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Putera Sirak. Kasihanilah kami, hai penguasa, Allah semesta alam, dan pandangilah kami, dan curahkanlah kedahsyatan-Mu ke atas segala bangsa. Maka Engkau akan diketahui mereka, seperti telah kami ketahui, bahwa tidak ada Allah kecuali Engkau ya Tuhan. Hendaklah membaharui tanda dan mengulang mukjizat, memuliakan tangan-Mu serta lengan kanan-Mu. Sudilah mengumpulkan segala suku Yakub, serta mengembalikan kepada mereka tanah pusakanya seperti sedia kala. Kasihanilah umat yang disebut menurut nama-Mu, yaitu Israel, yang telah Kau samakan dengan anak sulung. Kasihanilah kota-Mu yang kudus, yaitu Yerusalem, kota tempat istirahat-Mu. Penuhilah Sion dengan pujian karena perbuatan-Mu yang perkasa, dan bait-Mu dengan kemuliaan-Mu. Berikanlah kesaksian tentang makhluk-makhluk-Mu yang pada awal mula Kau ciptakan, dan penuhilah segala nubuat yang telah dibawakan atas nama-Mu. Berikanlah ganjaran kepada mereka yang menantikan di Kau, dan buktikanlah kebenaran segala nabi-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa hamba-hamba-Mu ini, sesuai dengan berkat Harun atas umat-Mu. Semoga semua penghuni bumi ini mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, Allah kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari Ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum,
dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi apa yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Renungan hari ini. Apa yang membuat seorang menjadi pemimpin? Bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin? Bagaimana pemimpin bertindak sebagai kepala tim dalam keluarga dan hidup menggereja? Siapa yang melayani dan yang harus dilayani? Yesus datang ke dunia untuk menyampaikan rencana kehendak Allah dan membebaskan manusia. Yesus melakukannya dengan sengsara dan wafat di salib. Namun, kita sebagai murid-Nya sering mau dilayani, dihormati, menguasai bawahan, dan tidak mau taat dengan aturan yang menjadi kesepakatan bersama. Jika kita mengaku diri sebagai murid-Nya, hendaknya kita belajar menjadi pelayan sebagaimana Ia yang kita imani. Menjadi pemimpin bukan berarti kita menjadi leluasa merampas hak orang lain, melainkan kita diajak untuk berani membangun tim yang solid dengan menjadi animator yang baik bagi sesama. Seorang pemimpin yang bijaksana tahu kepada siapa dia mesti mempercayakan pekerjaannya. Sudahkah kita menjadi pemimpin yang bijaksana? Marilah kita berdoa. Ya Yesus, jadikanlah kami pribadi yang bijaksana dan rendah hati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.